yaumiddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan telaah dan belajar kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, karya dari Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Di pertemuan terakhir kita sudah masuk ke pembahasan tentang adab-adab makan. Kemudian kita sudah membaca 7 adab yang perlu diperhatikan ketika seseorang akan makan. Yang pertama, hendaknya dia memastikan bahwasanya makanan yang akan dia masukkan ke dalam perutnya itu semuanya halal, baik halal zatnya maupun halal secara bagaimana dia mendapatkan makanan itu. Juga hendaknya dipastikan pula makanan yang akan dia konsumsi itu thayyib, baik untuk tubuhnya, tidak mengandung perkara-perkara yang bisa membahayakan tubuhnya baik secara langsung maupun dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, niat saat makan itu adalah agar kita kuat dalam menjalankan seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Dan nomor 4, makanan yang sudah dimasak ditaruh di atas sufroh, ya, makan bareng-bareng tanjaan, ya. Tidak makan di meja makan, tapi makan di lantai untuk menunjukkan bahwasannya itu merupakan perkara yang tawadhu. Tapi itu semuanya tidak membuat kita terus kemudian mengatakan mangan ning dhuwur meja iku haram, mangan nganggo piring iku haram. Tidak seperti itu. Kita hanya berbicara tentang afdholiyah, adabnya seperti itu. Lalu yang nomor 5 adalah duduk dalam kondisi tawadhu, rendah hati, ya. Duduknya menunjukkan bahwasanya kita benar-benar tidak sombong, ya, gak oleh tangkring misalnya. Itu kan menunjukkan sifat yang kurang baik. Kemudian yang nomor 6, hendaknya kita ridho dengan apapun yang ada di atas makanan kita. Maksudnya begini, apapun yang sudah disiapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang dinikmati, itu yang disyukuri. Nah, tidak terus kemudian mencaci maki makanan. Dan yang terakhir, hendaknya seluruh anggota keluarga itu duduk bersama, makan bersama, nek bisa bahkan tanjaan bareng begitu, ya. Nah, berbeda dengan kebiasaan sebagian orang yang makan satu keluarga mangane dewi-dewi. Nah, usahakan ini merupakan salah satu adab yang pernah disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan ijtami'u ala ta'amikum, ya, berkumpullah kalian saat mengkonsumsi makanan, ya, kita dianjurkan. Jadi ibaratnya begini, ya, makan sepiring berdua, senampan banyak orang, satu keluarga gitu, ya. Itu merupakan perkara-perkara yang seharusnya tetap dipertahankan. Cuman nggak tahu, ya, selama kelamaan adab yang seperti itu, kebiasaan seperti itu hilang di masyarakat kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab makanan. Yang pertama adalah amal adabu halal akli, adab-adab saat mengkonsumsi makanan. Ya, kalau tadi 7 yang sudah kita sebutkan itu kan sebelum makan.
Maka yang sekarang yang akan kita baca, akan kita pelajari adalah saat makan. Apa saja adabnya dalam hal ini? Syekh Abdul Adzim Badawi menyebutkan ada kurang lebih sekitar 12 adab yang hendaknya diperhatikan oleh kita semuanya saat sedang makan. Yang pertama, alla yabda'a bitanawulit ta'ami wa fil majlisi man huwa aula minhu bitaqdim. Alla yabda', hendaknya dia tidak memulai bitanawulit ta'ami, untuk mengkonsumsi makanan, wa fil majlisi, hale di majelis itu, di tempat makan itu, man huwa aula minhu bitaqdim, ada orang yang lebih layak untuk didahulukan. Karena apa? Liki barisinin, baik karena umurnya yang lebih tua, au ziyadati fadlin, atau keutamaannya yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini kan kita ini makan bareng-bareng ya, menggunakan sufroh, tanjaan, menggunakan nampan, tanjaan. Nah, jangan sampai nih, misalnya berlima begitu ya, ada orang yang kita tuakan, ada orang yang kita hormati, tapi kita tidak mendahulukan beliau. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau makan bareng-bareng, usahakan kita mendahulukan orang-orang yang memang layak didahulukan. Orang tua, misalnya zaman prasmanan ya. Nek misalnya prasmanan, terus kemudian ada tokoh masyarakat misalnya, samain dahulukan sih. Ya, jangan sampai tokoh ini terus kemudian di kongkon melu ngantri misalnya. Kan keterlaluan. Atau orang yang sudah sangat sepuh didahulukan. Karena apa? Mereka memang layak untuk didahulukan. Kenapa kok kita harus terus kemudian mendahulukan orang yang lebih tua, orang yang memiliki kehormatan, orang yang disegani di masyarakat? Li'anna dzalika mukhillun bil adab, karena ketidakhormatan kita, ketidakmauan kita untuk mendahulukan orang-orang tersebut itu mukhillun bil adab. Ya, menyelisihi, merusak tatanan yang ada di masyarakat. Etikanya, moralnya itu hancur gara-gara itu. Ya, seegaliter apapun kita, ya, kalau kita menganut mazhab egalitarianisme, ya, kabeh wong iku padha. Iya, bener, kabeh wong iku padha. Sing nyejikno mok cuman sekedar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul, itu betul. Tapi kita juga punya adab. Orang yang lebih tua dihormati, ya. Orang yang memiliki ilmu dihormati. Orang yang terus kemudian memiliki lebih banyak kontribusi di masyarakat yang positif dihormati. Mereka didahulukan. Dan bukan hanya sebenarnya dalam urusan makanan, dalam banyak urusan, orang-orang yang seperti ini hendaknya diutamakan. Mu'arridun sahibahu li wasfil jasya'il madhmum. Ya, nanti akan membuat pelakunya itu menjadi tercela karena memiliki sifat yang keterlaluan. Ya, terus kemudian itu yang pertama. Di sini sebenarnya beliau menyebutkan satu syair, cuman nggak usah dibaca. Yang kedua, an yardha bima qaddima lahu wa la yas'ala amma ghaba anhu. Hendaknya apa yang ada di hadapannya itu yang dimakan dan tidak menanyakan apa yang tidak ada. Nah, apalagi misalnya kita namu begitu ya. Sama keluarga aja usahakan untuk tidak bertanya tentang apa yang tidak ada. Apa yang sudah ada di hadapan itu yang dikamakan. Yes, ojo takok sing gak ono, ojo goleki sing gak ono. Biasanya ada sebagian mungkin dari kita ya, yang kadang-kadang mbok iseng mbok karena kebiasaan, kok mau iki tok oh gitu. Lho padahal nang kono wis ana pite sak endok-endoke diemplok kabeh. Ya, wis ana daging sak susu-susune diemplok kabeh. Lho ngono sik ngomong gak ana gorengane ta. Nah kerupuk endi? Ya nek gak ono wis gak usah digoleki. Kaya awak dhewe iki gak syukur bare apa sing wis dikeki. Kebiasaan sebagian dari kita begitu ya. Mudah-mudahan setelah membaca ini wis apapun yang disuguhkan di hadapan kita wis bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar wis. Ndak usah goleki sing gak ono. Nah, iya. Nek sampeyan pengen goleki sing gak ono ya wis gak usah ngomong, metu dhewe tuku dhewe moleh. Untuk mengadakan yang gak ono. Seperti itu.
Kemudian yang kedua, an yabda'ahu bidzikri ismillahi ta'ala. Hendaknya sesaat sebelum menyantap makanan itu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikrallahi 'ala ta'ami yubariku fihi. Karena membaca nama Allah Subhanahu wa taala saat mau makan itu bisa menjadi wasilah mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'u minhu asyaiton, dan bisa menjauhkan makanan itu termasuk diri kita dari setan. Ya. Nih, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang masalah ini. An Aisyah, diantaranya dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau bercerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, kalau salah satu di antara kalian mau menyantap makanan, falyakul bismillah, maka katakanlah bismillah. Minimal, ini bacaan yang paling minimal. Nek sampean pengen nambahi Ar-Rahman Ar-Rahim, yo boleh insyaallah, santai-santai. Nek sampean pengen nambahi Allahumma barik lana fima razaqtana, yo boleh. Sing gak oleh iku mangan gak maca donga. Nah, itu sing gak boleh. Makan tanpa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inna siya fi awalihi, kalau dia itu lupa membaca bismillah di awal, ya, meskipun nasi itu tinggal satu suap karek sak puluhan tok, tapi kita eling, loh iya yo mau durung moco, maka falyakul, hendaknya sampeyan mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirih. Atau dalam beberapa riwayat yang lain itu dikatakan bismillahi awalahu wa akhirah. Ya, nah, itu yang dinukil oleh Imam Nawawi. Atau kalau kita biasanya yang diajarkan di TPA itu ya bismillahi awaluhu wa akhirah. Wis padha kabeh. Nah, sing penting jangan sampai kita mengkonsumsi makanan apapun, minum cairan apapun tanpa membaca bismillah, tanpa mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gini, beberapa sempat kita singgung, termasuk di Ramadan yang kemarin, kita coba mengingatkan sebagian dari kalangan kaum muslimin untuk membaca bismillah sebelum makan. Karena begini, orang itu kan kalau puasa, kenapa kok dimulai puasa? Karena momennya pas. Lapo? Soalnya orang itu kalau mau berbuka, wayahe buka yo, iku kadang kala saking lesune sampai wis lali kabeh. Pokoke elinge mangan wis. Lali maca bismillah sampean. Nah, diingatkan kembali bahwasanya salah satu adab yang perlu diperhatikan adalah samillah, ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai makan. Karena apa? Satu, kalau versinya Syekh Abdul Adzim Badawi ini bisa menjadi wasilah ngundang keberkahannya Allah. Nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut di bawah. Kemudian yang kedua, bisa menolak setan. Ya, nanti juga akan dijelaskan bagaimana bacaan bismillah itu bisa menolak setan. Tapi yang ingin saya tambahkan di sini, selain dua yang tadi sudah disebutkan dan akan dijelaskan melalui hadis-hadis yang dinukil di dalam kitab ini, ketika kita mengatakan bismillah, memulai makanan kita dengan membaca bismillah, sebenarnya kita menjadi pribadi yang benar-benar sadar bahwasanya makanan yang akan kita konsumsi itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nek misale awak dhewe gak maca, maka kemungkinan pancen awak dhewe iki gak eling nek panganan iki teko Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah makanan itu bisa hadir, terhidangkan, disajikan di atas meja kita atau di hadapan kita karena kepintaran kita dalam mencari uang, mencari materi, sehingga awak dhewe dina iki mangan enak cah. Bukan, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa disuguhkan, bahkan bisa disantap oleh kita. Itu merupakan karunia semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillah, awak dhewe weling terus bahwasanya makanan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu untuk diingatkan. Yang pertama. Yang kedua, dalam bismillah itu juga mengandung makna al-isti'anah, njaluk tulung nang Gusti Allah agar makanan ini satu mungkin bisa dikonsumsi dengan lancar, wayahe mangan enak, bisa dinikmati. Jangan sampai makanan ini terus kemudian jadi sumber penyakit, ujuk-ujuk
keselak ri misalnya, ya, keselak balungan, ya kan? Jangan sampai ini. Atau terus kemudian mangan apa jenenge daging sing rada ala ternyata selilit. Lah selilit engko terus kemudian menjadi masalah untuk giginya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar makanan ini dijadikan makanan yang baik. Ya, prosesnya itu bisa dilakukan dengan lancar. Ya, itu yang kedua, al-isti'anah. Al-isti'anah yang selanjutnya itu bisa terus kemudian kita mengatakan, ya Allah, dengan makanan ini saya berharap Engkau membuat saya semakin rajin, giat, termotivasi untuk menjalankan berbagai macam aturan-aturan-Mu. Ya, niatnya seperti itu. Semangat sing asale lemes jadi nggak lemes lagi, sing asale ngantuk jadi nggak ngantuk lagi, sing asale tidak punya tenaga akhirnya menjadi punya tenaga lagi. Jangan sampai ya Allah Engkau jadikan makanan ini untuk membuat saya berat menjalankan ibadah kepadamu. Contoh apa buka ngono ya, apa mangan iku mikir ya Allah tolong dadekno panganan iki mbar aku kuat raweh cah, tapi ojo didadekno wasilah perantara aku tambah ngantuk nalikane nglakoni traweh. Misalnya seperti itu. Kan ada kan orang-orang yang traweh itu tapi dia ngantuk saking mangane kayak buka. Apa mana nek buka-buka pertama iku ya, Masya Allah. Kabeh jenis panganan iku ono ya, 7 jenis makanan ono kabeh nih meja nih. Nah, ini terus kemudian jangan sampai seperti itu. Wabon. Atau terus kemudian justru menjadi wasilah bagi dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini kan kontradiktif. Panganan yang seharusnya disyukuri justru menjadi wasilah kekufuran. Ya, karena apa? Dia ingkar. Dia melanggar aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala dengan makanan tersebut. Mari mangan tambah budal nang panggonan-panggonan sing gak jelas. Ya, mangan sih. Engko mbar ndelok konser dangdute iso tuwuk misalnya. Ya. Ayo mangan sih. Engko mbar ngiringno son horeke gak miber misalnya. Ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi diniatkannya itu kita minta pertolongan agar makanan ini bisa menjadi wasilah untuk kekuatan kita menjalankan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang lainnya wa anha. Ini yang membahas tentang keberkahan dan juga membahas tentang bagaimana bismillah itu bisa ngusir setan saat kita makan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, kana yaqulu ta'aman fi sittatin min ashabi. Nabi itu pernah makan-makan bareng 6 orang sahabat. Faja'a a'rabiyun fa'akalahu biluqmataini. Lalu tiba-tiba ada orang Badui yang teko langsung nimbrung melu mangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing asline mau Nabi bareng 6 orang sahabat, tiba-tiba datang ini jadi Nabi bersama dengan 7 orang sahabat. Wong ini Arabi ini, wong panjene Arabi itu kan orang Badui. Wong sing pelosok nduwe isone gak ketulungan. Ya, mungkin dhek adus iku gak kenal barek sing jenenge sabun misalnya. Ya. Nah, ini datang tanpa babi bu langsung memakan apa yang ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menghadapi orang ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ama innahu lausamma lakafakum. Dan iya wong iki nek misale gelem maca bismillah dhisik, tentu panganan iki bakalan cukup gawe sampeyan kabeh. Lah mergo wong iki gak maca bismillah, barokahe dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, makane entek 20-an. Lho padahal yo ana makanan iso entek 20-an langsung. Padahal jarine Kanjeng Nabi nek wong iki mau sadurunge melu iku maca bismillah, insyaallah panganan sing dipangan 20-an tok iku iso cukup gawe sampeyan kabeh. Ya, berarti bismillah itu bisa menjadi sarana untuk ngundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang seperti ini itu banyak diriwayatkan oleh Nabi, termasuk nanti mungkin sampeyan bisa melihat kitab atau bab khusus yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu kitab Adabut Ta'am kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu judulnya kitab Adabut Ta'am atau Adabut Ta'am gitu saja. Itu hadisnya lumayan banyak dan sub pembahasannya juga lumayan banyak. Nanti silakan dirujuk ke mana? Kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Imam Nawawi. Diceritakan pula an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Kami itu ketika diundang hadir bareng-bareng Kanjeng Nabi di sebuah jamuan ya, lam yadha ahaduna yadahu, tidak ada satupun orang yang berani meletakkan tangannya di atas makanan lalu mengambil untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang berani hatta ya bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'a yadahu, sampai Kanjeng Nabi sendiri yang memulai dan meletakkan tangannya itu di atas makanan. Selama Kanjeng Nabi belum memulai, maka tidak ada yang berani memulai. Itu tadi yang kita katakan, mendahulukan orang yang lebih dituakan, mendahulukan orang yang sangat dihormati, didahulukan. Tidak ada yang berani. Makanya itu konsep yang dianut sebenarnya oleh orang Jawa ya. Nek bapak durung mangan ojo wani-wani buka tudung. Nah, dulu kan pakai tudung ya. Saiki kan mergo ono rice cooker, wis nganggo rice cooker ya. Terus kemudian ono plastik wrapping itu ya pakai plastik wrapping. Engko nek misale pengen mangan anget-anget wis kalek dilebokno apa jenenge? Apa oven, dudu oven. Microwave, nganggo microwave seperti itu. Sekarang gampang seperti itu. Nah, kayak kemarin pas di sana itu selama 1 bulan makanan itu semuanya masuk kulkas. Jadi yang tidak habis saat buka, itu dilebokno kabeh nang kulkas. Subuh tiap kali ape sahur pasti ngelebokno sitok nang microwave dhisik. Krik sak menit, krik sak menit, krik sak menit. Seperti itu. Masya. Jadi selama di sana sahur itu yo nganggo makanan yang dimasak yang dihangatkan oleh microwave. Seperti itu. Wa inna hadurna ma'ahu marratan ta'aman. Ini masih ceritanya Hudzaifah. Kami suatu ketika pernah menghadiri jamuan bersama dengan beliau. Faja'a jariyatun ka'annaha turfa, tiba-tiba ada seorang anak kecil ya, perempuan yang nyelonong seolah-olah dia itu didorong oleh temannya. Ya. Fadhahabat litadhu ayadaha fit ta'ami. Lalu terus kemudian si anak ini ingin langsung meletakkan tangannya di makanan itu, padahal Rasulullah durung mulai, tapi bocah jenenge bocah cilik pengen. Nah, seperti itu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Lalu Kanjeng Nabi nyekel, "Ojo sih, engko sik ta sampean iki cilik engko sik lah, bocah cilik engko sik." Tsumma jaa A'rabiyun, tiba-tiba yang kedua kalinya datang orang Badui. Kalau tadi kan anak perempuan, sekarang orang dewasa, Badui duwe sok. Ka'annama yudfa. Ya, seolah-olah dia juga didorong untuk menuju ke makanan itu. Fa'akhadha biyadihi, lalu Kanjeng Nabi ketika melihat si A'rabi ini gelagatnya seperti si anak perempuan tadi, mau ngambil, mau nyomot makanan langsung, cekel maneh. Lalu Nabi mengatakan inna syaitona yastahillut ta'ama alla yudhkara ismullahi ta'ala. Sesungguhnya setan itu meminta makanan untuk segera dikonsumsi tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu jaa bihadhil jariyah, dia akhirnya mendatangkan anak kecil ini liyastahilla biha, agar makanan ini segera dikonsumsi tanpa menyebut nama Allah. Mergo wis disian langsung. Oh, orang itu kan kalau makan bareng ya, nek nyawang siji koncone wis nyekel jupuk panganan, wis oh gagi-gagi. Mergo lapo? Wedi kentekan, wedi gak komanan. Nah, ayo. Nah, makanya ketika momen seperti itu terjadi dan dibiarkan, biasanya mereka pasti kemungkinan besar akan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka fa akhadtu biyadiha, tak cekel tangane, ojo sampai iki nyekel panganan dhisik. Faja'a bihadzal a'rabi. Yang kedua pun demikian. Ternyata orang Badui ini yang mendatangkan siapa?
setan. Agar apa? Makanan itu segera dikonsumsi tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun nyekel tangane wong iku, walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Sesungguhnya tangannya setan itu berada di tanganku, juga berada di tangannya si anak perempuan ini, juga berada di tangannya si laki-laki dari badui ini. Dia akan hilang kalau kemudian sebelum makan kita membaca asma Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dengan membaca bismillah. Maka ini penting sekali teman-teman, meskipun kebiasaan membaca bismillah ini saya kira termasuk perkara-perkara yang mudah untuk dikatakan tapi susah untuk diamalkan secara istiqomah ya. Kadang-kala ono momen-momen di mana kita lupa membaca bismillah, tapi tetap diusahakan lah. Nek misalnya lali nih awali, yo kita tinggal ngucap bismillahi fi awalihi wa akhir. Bismillah di awal dan di akhir dari makanan tersebut. Ya, yang kemarin kita kritik ini, pokoknya nih wayahe ceramah ngono ku kritik sosial toh isine. Contoh ketika kita membicarakan tentang adab makan itu, orang yang mungkin paling dibenci tentang adab makan itu adalah bapak-bapak sing rokokan pas numpak motor. Itu masya Allah pelanggarannya double, bahkan mungkin triple, quadruple, ya. Karena apa? Siji, kan perintah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau makan itu kan 3 ya, secara umum. 1 membaca bismillah, nanti yang kedua hendaknya menggunakan tangan kanan, yang ketiga dia memakan apa yang ada di hadapannya. Orang wong sing rokokan nalikani sepedahan motor itu melanggar 2 dari 3 poin ini. 1, dia rokokan ngenggo tangan kiwa pasti. Soalnya tangan tengene cekelan apa gas. Nggak mungkin uang rokokan numpak sepeda motor rokokan di tangan tengen. Nggak mungkin blas. Nggak mungkin kan tangan kiwa ini terus kemudian ini kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Itu pelanggaran. Ya, itu pelanggaran. Yang kedua, orang yang rokok sambil numpak sepeda motor, yuk roto-roto gak memulai dengan bismillah. Sampeyan tahu ono wong rokokan, bismillahirrahmanirrahim. Gak ono. 2 pelanggaran sudah dia. Ya, gak ono wong ape rokokan terus bismillah dhisik, gak ono. Berarti kan dia bukan amalun soleh. bukan amalun soleh. Seperti itu makanya dan itu masalahnya lazim dilakukan. Bahkan dalam beberapa momen ya, ini yang lebih miris lagi, ono bapak-bapak numpak sepeda motor ndeke anake nang ngarepe, iya kan? Tangan tengene cekelan setir, anake digendong, iya kan? Tapi tangan kiwane cekelan rokok. Kok iso ngerokok nih ngarep anake lho. Terus asepe ngono ku lho. Apa gak dielek barek anake? Iku bagi saya ya, bapak-bapak yang semacam ini adalah orang-orang tua yang sangat egois, hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain, termasuk anaknya sendiri. Engko nek anake wis kena paru-paru, engko anake wis kena TBC, engko anake wis kena penyakit mau macam-macam, gek sadar. Lho ngono lho, anake wis mlebu rumah sakit, nunggoki anake lho tega-tegane jak rokokan. Rokokane tangan kiwa sisan. Gak maca bismillah sisan. Wis ngono gue sampean delok nang rumah sakit. Akeh ngono. Padahal ning kene wis ana tulisan dilarang merokok. Loh, kan tulisannya ning kono, aku ngerokok nang kene, Je. Orang-orang ini Masya Allah. Wa an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu. Ini bahwasanya makan dengan membaca bismillah di awalnya itu bisa mengusir setan. Sesungguhnya seseorang idza dakhala baitahu, kalau dia masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, lalu terus kemudian dia selalu menyebut nama Allah ketika mau makan dan mau tidur, mau ketika mau masuk rumah dan ketika mau makan, qala syaitan, maka setan akan berkata la mabita lakum wala asya. Wis
gak duwe jatah makan malam, tur gak oleh jatah turu nang kasur, metu awak dhewe ya. Itu setan. Lama bitalakum wala asya. Makanya yang dulu ini cerita yang sampai saat ini jek tak eling-eling. Cuman ceritanya wis gak logis belas, iki cuman sebagai ini saja. Apa gambaran kasar yang diberikan oleh para ustadz-ustadz terdahulu. Dulu sering saya mendengar ada konferensi setan. Ya, ono sing teko pakaiane masya Allah, wapi jasan dasinan, ya kan, rambutnya kelimis, sepatunya wapi, ya. Ada yang terus kemudian awake lowamu gawendut pol-polan. Tapi ada beberapa pemandangan sing kurus, pakaiannya compang-camping, matane wabang, terus kemudian yo blolok sisan. Padha barek sing apa? Thomas Alva Edison itu loh. Kan nggak tahu nyawang fotonya ya. Itu kan la haula wala quwata illa billah. Ya padha barek wong apa mari teko miyang terus kemudian ngombe pil dhisik. Ya, masya Allah. Lalu terus kemudian setan-setan yang gendut, yang parlente ini ditanya, kok sampean isok lemune koyok ngene lho Caca. Padahal awak dhewe berangkat iku padha-padha. Tapi saiki sampean lowemu pakaiane wapi iku ceritane piye? Yo iya tah. Wong nek wong iki ape mlebu omahe gak tahu ngucap salam, gak tahu ndonga. Nek ape nganggo pakaian yo gak tahu ndonga. Nek ape mangan yo gak tahu ndonga. Ape turu yo gak tahu ndonga. Bahkan ape kumpul bojone belas gak ndonga. Lumayan oleh ngicip aku ah. Setan. Lah sampean kok uripe rekoso ya? Tepaan. Aku dikirim nang kiai yo. Dapat. Yo soroh awak dhewe ya. Garing to. Ape mangan maca donga sik. Aku yo gak oleh jatah. Ape turu ndonga dhisik nyebut asmane Gusti Allah. Bahkan aku pengen ngicipi bojone yo gak iso. Wong sadurunge dhewe wis ndonga dhisik Allahumma janibna itu. Ya. Yos, gak duwe kesempatan blas makane delok entah awakku karek balung tok iki. Cerita dulu yang sering disampaikan oleh para mubalik zaman itu. Nek saiki koyo wis gak ono. Tapi wallahu taala a'lam bishawab, ketika saya membaca hadis ini pertama kali di Riyadhus Shalihin itu saya teringat itu maksudnya. Langsung ini. Wih, mungkin itu benar ya atau jangan-jangan cerita itu terinspirasi dari hadis ini. La mabita lakum wala asya. Wes. Masuk angin iki, masuk angin, gak iso turu, gak oleh panggonan kok. Seperti itu. Wa idza dakhala, tapi ketika orang tersebut masuk ke dalam rumahnya falam yadhkurismallahi, dan dia belum menyebut nama Allah inda dukhulihi, ketika masuk qala syaitan, maka setan akan mengatakan adraktumul mabit, kalian dapat jatah nginep. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi, ketika dia tidak ngucap bismillah sebelum dia makan, dia mengatakan, setan itu mengatakan kepada teman-temannya adraktumul mabita wal asya, lumayan oleh jatah nginep sak bengi dan oleh jatah makan malam. Ngalai hotel lah. Seperti itu. Gratis itu. Modalnya cuma satu, gak ngucap bismillah. Makanya ketika makanan yang kita konsumsi itu terus kemudian membuat kita males, jangan-jangan awak dhewe iki pancene jarang maca bismillah. Ya. Kalau kita tidak produktif, kalau kita malas-malasan, mungkin bismillah kurang kencang seperti itu. Dan sekali lagi teman-teman, bismillah ini merupakan satu amalan yang secara teoritis nampak sangat ringan sekali, mudah, gampang pol-polan. Tapi secara praktek repot. Ya, untuk senantiasa ingat dengan bismillah itu bukan perkara yang mudah, apalagi kalau kita sudah terbiasa tidak membaca bismillah. Apalagi kalau setiap masuk rumah kita tidak terbiasa ngucap assalamualaikum. Wis, sampeyan mlebu metu assalamualaikum wis. Ya. Itu untuk menghindarkan rumah kita dari gangguan setan. Ya. Itu nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Hendaknya mengawali dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4, ini kayaknya bakalan jadi yang terakhir ini.
Nah, nanti yang selanjutnya dilanjutkan pekan depan. An yakula bi salasati asabi amin yadihil yumna, hendaknya dia makan dengan menggunakan 3 jari jemari tangan kanan. Yang ibu jari, kemudian jari tengah dan jari telunjuk. Wa an yusaghir al-luqmah, hendaknya dia memperkecil suapan. Wa yujida al-madgh, lalu dia mengunyahnya itu cukup. Kalau dulu ada istilah ya, nek ngunyah iku apa? Kecap. Betul ya? Kecap itu kudune sampai ping 30, nek durung 30 ojo elek dhisik panganane begitu. Mangan pirang tahun apa meneh mangan daging sate sing ngowalot ora mari-mari iki ceritane. Tapi itu anjuran. Wa an yakula mimma yalihi min hafatil ina ila min wasati. Dan ketika dia makan dalam bentuk nampan sufroh itu hendaknya dia memakan apa yang ada di hadapannya ya dari bagian pinggir. Bukan langsung nyomot nang tengah, kan biasa nih tanjakan ya. Ono kan uang-uang sing langsung jupuk bagian tengah. Enggak. Makan dari pinggir dulu. Karena apa? Puncak dari keberkahan makanan itu biasanya ada di tengah-tengahnya. Maka tengah-tengah itu adalah save the best for the last. Jadi simpan sing paling wapi untuk dikonsumsi paling akhir. Nek mangan iwak pitik kan kulitnya sampean singkirno dhisik. Digawe apa? Oh, mangan terakhir, karena itu yang paling lezat. Wis ngono ternyata dijupuk pitik sisan. Iki kulite koncoku apa sampeyan. Seperti itu. Jadi istilah save the best for the last itu ternyata berlaku juga, karena itu adalah barokahnya makanan. Ya. Itu adalah barokahnya. Bahkan jarine Kanjeng Nabi itu sampai nanti ya, ba'dal akal ya. Nanti kita akan bicarakan ba'dal akal itu sampai kudu dijilati. Sisa tangan ya sama yang ada di piring itu usahakan. Karena apa? Bahkan ono saupo nang piring iku usahakan jangan dibuat, tapi kudu dijupuk di tangan. Jangan-jangan upo yang terakhir itu adalah bagian sing mbarokahi panganan itu. Ya begitu. Ya, jadi makanya iki orang Jawa itu lucu kok. Makan bareng-bareng ngono ku yo. Terus kemudian ono mangan gorengan lah katakanlah. Sing terakhir pasti dilirik toh, gak wani dipangan. Justru itu adalah kebaikan kudune royokan. Sikat. Karena apa? Terakhir itu justru memiliki potensi paling besar kalau makanan itu adalah yang jadi sumber keberkahannya. Jadi Allah meletakkan makanan yang terakhir dikonsumsi itu sebagai sumber. Makanya nih kita makan prasmanan begitu ya, prasmanan apa? Nganggo nampan tanjakan gitu ya. Itu dari pinggir. Ojo langsung dituak belek njupuk tengahe. Oh, entek wis mending sampean metu timbang barek oleh barokah. Ya, seperti itu. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, raaitu Rasulullah, saya pernah melihat Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi thalathi asabi. Beliau makan dengan menggunakan 3 jari, fa idza faragha la'iqaha. Kalau sudah selesai dijilati. Gitu ya. Nah, tapi di sini menurut penjelasannya para ulama, makanan apa yang terus kemudian harus menggunakan 3 jari itu? Makanan-makanan yang memang bisa menggunakan 3 jari. Makanan-makanan yang gede, contohnya apa? Contohnya kurma. Kan gede ku. Cukup dengan 3 jari. Bisa. Ya, makanan apa? Roti juga bisa dengan menggunakan 3 jari karena besar. Ya kan? Disowek roti ini disowek itu bisa dengan 3 jari. Lah sampeyan mangan sego kok nganggo 3 jari mari. Sak tahun. Ya, soto tambah nemen. Ya. Jadi 3 jari itu menurut penuturan para ulama, termasuk yang paling terbaru yang saya baca itu menurut Syekh Muhammad Al-Utsaimin, itu ya makanan-makanan yang memang bisa diambil dengan 3 jari. Bahkan beliau mengatakan kalau nasi ndak bisa. Apa mari kapan sampean mangan sego barek 3 ini, kecuali sampean wong Cina iku nganggo 2 jari ae iso. Ngene. Nganggo sumpit iku soalé. Ya. Jadi apa yang memungkinkan? Jadi hadis ini tidak bisa terus kemudian kita telan mentah-mentah ya. Rasul ngongkon nganggo 3 driji kok. Cobaan sampean mangan rawon, mangan soto, mangan panganan sing ana akeh kuah-kuahe, basisnya itu adalah kuah, bakso terus apa maneh, seblak misale.
panganan barek tanganmu sing telu iku. Apa nek gak mejen gak entek piye ceritane iki. Ya. Jadi yang memungkinkan untuk menggunakan 3 jari, jadi kita tetap mengamalkan, cuman dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak mutlak. Kalau dulu Nabi mengatakan seperti itu, atau Nabi diriwayatkan melakukan itu, karena makanan pokok orang zaman dahulu di zaman Nabi itu adalah kurma dan roti, ya kebanyakan seperti itu. Makanya dulu zakatnya yo nganggo kurma, nganggo gandum, karena itu jadi makanan pokok sehari-hari. Nah, dan gandum dengan beras itu kan beda. Ya. Yang terakhir ada cerita dari Umar bin Abi Salamah, ini anak angkatnya, bukan anak angkat, anak tirinya Rasul. Ya, anaknya Ummu Salamah dengan Abu Salamah, dinamakan Umar. Beliau itu bercerita, kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya itu kecil sudah diasuh oleh Nabi karena memang bapak saya sudah meninggal, lalu selesai masa iddah ibu saya Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi, maka saya adalah anak tirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini ketika masih kecil kan Nabi suka makan bareng-bareng gitu ya. Nah, bocah cilik, jenenge bocah cilik, tangannya yo ngeretel nanti. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngandani bocah iki, ya gulam, nah eling nak nek sampeyan mangan samillah ucapono bismillah, wakul biyaminik mangano nganggo tangan wakul mimma yalik, dan makanlah apa-apa yang sudah ada di depan. Kemudian Umar bin Abi Salamah mengatakan famazalatil katik mati ba'du, dan itu menjadi gaya saya saat menyantap makanan, membaca bismillah, makan pakai tangan kanan, dan apa yang ada di hadapan itu yang dimakan, selama itu bisa dipastikan kehalalannya dan ketoyibannya. Nah, ini adab-adab yang perlu kita perhatikan saat kita sedang makan. Nah, dan urusan makanan ini sekali lagi ya gitu, sering dibicarakan, cuman memang implementasinya sing susah. Ya, termasuk ketika Nabi mengatakan wakul mimma yalik, mangan dengan tangan, tapi yos masyarakat kita foto-foto mangani baik kok, seperti itu ya kadang-kala ya. Dan kadang-kala makan dengan tangan kiri juga tidak sadar. Ya, apalagi ketika makanannya banyak, cekel tangan kiwo, ya, terus kemudian mangan sakarepe sing dipingin itu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berpesan agar makan dengan menggunakan tangan kanan, ya, jangan menggunakan tangan kiri. Sering kan kita mendapati orang-orang yang seperti itu ya, mangan nduk kondangan, mangan rawon, kan biasanya rawon itu ono kancane jenenge kerupuke tangan kiwa. Yes, biasa. Mangan gorengannya tangan-tangan, lombok tangan kiwa. Tapi ngombe, tangan-tanganku jek nyekel piring, akhirnya ngombene nganggo tangan kiwa. Masalah-masalah sepele. Cuman kita nggak pernah perhatian itu. Nggak pernah perhatian. Saking bosannya dikasih nasihat tentang masalah itu, atau masyarakat kita sudah acuh tak acuh. Ya, dengan adab-adab yang seperti ini. Ya, harusnya itu tidak terjadi. Ya. Dan ini adalah masalah fundamental yang cukup penting untuk jadi satu barometer seberapa komitmen kita menjalankan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Saya kira itu yang bisa kita pelajari. Nanti kita lanjutkan lagi terkait dengan sedang makan. Ya, sedang makan. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.